Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di DP Sekarang kita bahas soal berikutnya. Ini kita diminta untuk memperhatikan histogram, yang mana histogram kita terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Dari 6 kelas ini kita akan diminta untuk menentukan nilai Q1. Oke, sama dengan video sebelumnya, kita juga minta menentukan kuartil bawah atau Q1. Tapi data disajikan dalam bentuk histogram. Nah, jangan bingung adik-adik, jika data yang diberikan nilai tunggal seperti ini, artinya ini titik tengah dari masing-masing kelas. Titik tengah kelas pertama adalah 65, titik tengah kelas kedua 70, dan begitu seterusnya. Nah, supaya adik-adik lebih paham, kakak sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama dengan kelas kedua, kita lihat itu titik tengahnya 65 dengan 70 ya. Berarti selisihnya itu 5. Otomatis panjang kelas untuk data ini adalah 5. Berarti kalau panjangnya 5 udah dipakai satu data di tengah, otomatis kiri kanannya kan sisa 4 tuh. Kan sisa 4 ya. Berarti kanan data atasnya ditambah 2, di kirinya juga ditambah 2, berarti totalnya 5. Otomatis kelas pertama itu batas bawahnya 65 dikurang 2, kita tulis di sini 63. Untuk yang batas atasnya 65 ditambah 2, 67. Paham? Nah, kita coba untuk kelas kedua. Jadi kan panjang kelasnya 5 ya, udah dipakai 1 sisa 4. Kiri kanannya dibagi 2 sisa 2 ya. 70 dikurang 2 berarti 88 di kelas kedua. Lalu untuk batas atasnya 72. Nah, begitu maksudnya. Jadi 65 ini merupakan titik tengah dari kelas pertama, 70 merupakan titik tengah dari kelas kedua. Oke, ini bisa diteruskan nanti. Kita lihat dulu di mana letak Q1 kita. Q1 cara mencarinya sama seperti yang tadi video sebelumnya. Dari video sebelumnya, data Q1 terletak di seperempat total seluruh data ya. Kita tulis di sini frekuensi kumulatif. Oke. Nah, yang putih saja. Jadi 3 ditambah 5, 8, 18, 20, 7, 35 dan 5, berarti totalnya 40. Dikali 40 total data, berarti data kuartil pertama terletak di data ke-10. Nah, kita lihat data ke-10 itu berada di kelas ketiga. Ini dia, di kelas ketiga. Kita tentukan dulu di kelas ketiga itu berapa batas bawah dan batas atasnya. Ini kan titik tengah 75, dikurangin 2 berarti 73. Oke. Lalu batas atasnya 77. Kan datanya bersambut tuh. Setelah ini 77 ya, 67 ya. Maaf. Salah tulis Kak. 68 maksudnya. Jadi Q1 kita tentukan dari dari letak data kita tadi. Data ke-10 berada di kelas ketiga. Nah, Q1 masih ingat nggak rumusnya? Tepi bawah Q1 ditambah seperempat dari total data kita, yaitu seperempat dari 40, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 bagi dengan frekuensi Q1 itu sendiri dikali dengan panjang kelas. Oke, karena tepi bawahnya batas bawahnya 73, berarti tepi bawahnya dikurangi 0,5, 72,5 ditambah seperempat dari 40 itu 10 dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas dia. Ini ya, yang frekuensi kumulatifnya ya, Dek ya. 8 bagi dengan frekuensi kelas itu sendiri. Frekuensinya 10 dan panjang kelasnya 5. Oke. Sampai di sini kita tinggal menyederhanakan mengoperasikan aljabar ya. 5 dibagi 10 sisa 2. 10 kurang 8
2 dibagi 2 1. Oke, berarti 72,5 ditambah 1. Berarti nilai dari Q1 nya adalah 73,5. Jadi 73,5 itu berada di rentangan ini kelas ketiga kita, 73 sampai 77. Sekian video Kak, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.